Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Operpedia yang dirahmati Allah, salat merupakan salah satu bentuk ibadah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas salat termasuk amalan mahdoh, yaitu suatu amalan yang menghubungkan diri seorang hamba pada penciptanya. Selain salat, terdapat pula amalan mahdoh yang lain seperti puasa atau saum, zakat, naik haji, sholat sunnah, dan sebagainya. Sholat merupakan tiang agama. Begitu tutur salah satu hadis yang disabdakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslim yang mendirikan sholat berarti ia telah menegakkan agamanya. Sebaliknya, Muslim yang meninggalkan sholat berarti ia telah merobohkan fondasi agamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan, apabila amalan sholat seorang muslim baik, maka amalan lain juga akan dianggap baik. Sebaliknya, jika amalan sholatnya buruk, maka buruk pula amalan yang lainnya. Namun, apakah kita sudah memahami bagaimanakah seharusnya sholat yang baik dan berkualitas itu? Sahabat Operpedia yang dirahmati Allah, sholat yang berkualitas atau sholat yang baik adalah sholat yang khusyuk. Khusyuk berbeda dengan tidak mengingat apapun ketika sholat. Khusyuk itu bermakna menyadari akan sholat yang sedang dilakukan oleh seorang muslim. Waktu sholat adalah waktu singkat yang sangat berharga bagi seorang muslim karena ia sedang menghadap dan bermunajat kepada Rabb-Nya yang maha tinggi dan maha agung. Oleh karena itu, hendaknya setiap dari kita berusaha untuk meninggalkan segala kesibukan duniawi dan menghadapkan wajah kita kepada Allah dengan penuh khusyuk dan tunduk mengharapkan keridhoannya. Namun banyak di antara muslim yang merasakan hilangnya atau berkurangnya khusyuk dalam sholat, dan hal itu dipengaruhi banyak faktor. Di antaranya adalah yang pertama, karena tidak memahami makna doa-doa dan bacaan yang ada di dalam sholat. Yang kedua, tidak merenungi isi dan kandungan sholat kita. Yang ketiga, banyaknya beban pikiran atau urusan yang belum terselesaikan ketika hendak melakukan sholat. Yang keempat, tidak menghadirkan hati dan jiwa ketika mulai takbiratul ihram, sehingga pikiran kita melayang kemana-mana dan memikirkan hal-hal di luar sholat. Yang kelima, di samping itu kita juga sering tidak tumak ninah atau tenang dalam melakukan sholat.
padahal itu termasuk kesalahan besar yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebuah pencurian. Bahkan pencurian terbesar adalah pencurian dalam sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sejahat-jahatnya pencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Mereka bertanya, bagaimana ia mencuri dalam sholatnya? Beliau menjawab, ia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Meninggalkan tumak-ninah, tidak meluruskan dan mendiamkan punggung sesaat ketika rukuk dan sujud, tidak tegak ketika bangkit dari rukuk, serta ketika duduk di antara dua sujud, semuanya merupakan kebiasaan yang sering dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin. Bahkan hampir bisa dikatakan tidak ada satu masjid pun kecuali di dalamnya terdapat orang-orang yang tidak tumak-ninah dalam sholatnya. Tumak-ninah adalah rukun sholat. Tanpa melakukannya, sholat menjadi tidak sah. Ini sungguh persoalan yang sangat serius. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak sah sholat seseorang sehingga ia menegakkan atau meluruskan punggungnya ketika rukuk dan sujud. Tidak usah diragukan lagi, ini suatu kemungkaran. Pelakunya harus dicegah dan diperingatkan akan ancamannya. Abu Abdillah Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat bersama sahabatnya. Kemudian beliau duduk bersama sekelompok dari mereka. Tiba-tiba seorang laki-laki masuk masjid dan berdiri menunaikan sholat. Orang itu rukuk lalu sujud dengan cara mematuk. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian menyaksikan orang ini? Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan seperti ini sholatnya, maka dia meninggal dalam keadaan di luar agama Muhammad. Ia mematuk dalam sholatnya sebagaimana burung gagak mematuk darah. Sesungguhnya perumpamaan orang yang sholat dan mematuk dalam sujudnya bagaikan orang lapar yang tidak makan kecuali sebutir atau 2 butir kurma. Bagaimana ia bisa merasa cukup kenyang dengannya? Zaid bin Wahab rahimahullah berkata, Huzaifah pernah melihat seorang laki-laki tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Ia lalu berkata, kamu belum sholat. Seandainya engkau mati dengan membawa sholat seperti ini, niscaya engkau mati di luar fitrah Islam yang sesuai dengan fitrah diciptakannya Muhammad. Orang yang tidak tumak-ninah dalam sholat, sedang ia mengetahui hukumnya, maka wajib baginya mengulangi sholatnya seketika dan bertaubat atas sholat-sholat yang dia lakukan tanpa tumak-ninah pada masa-masa lalu. Ia tidak wajib mengulangi sholat-sholatnya di masa lalu berdasarkan hadis, kembalilah dan sholatlah, sesungguhnya engkau belum sholat. Lantas bagaimana cara kita supaya bisa khusyuk dan tumak-ninah di setiap sholat kita? Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, ada beberapa cara yang mungkin bisa kita tempuh agar kita bisa khusyuk dalam sholat kita dan bisa merenungi makna dan kandungan doa-doa kita dalam sholat, serta menjauhkan godaan dan bisikan setan yang merusak sholat kita. Hal tersebut diantaranya yang pertama, merasakan keagungan Allah dan menghadirkan segenap perasaan kita ketika hendak atau sedang melakukan sholat. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, maka di benak kita
tidak ada yang lebih besar darinya, dan meninggalkan seluruh urusan duniawi di belakang kita. Kita juga harus tahu bahwa tidaklah ada bagi seseorang dari pahala sholatnya kecuali sesuai dengan apa yang ia sadari dan ia mengerti darinya. Dengan kata lain, jika kita lalai di tengah-tengah sholat dan tidak menyadari apa yang sedang kita baca, maka kita tidak akan memperoleh apa-apa dari sholat kita. Oleh karena itu, ketika kita sholat, hendaknya berkonsentrasi penuh untuk menjaga kesinambungan hubungan kita dengan Sang Pencipta dan terus berusaha memahami doa dan bacaan yang kita lantunkan selama sholat. Cara yang kedua, mengikhlaskan niat hanya untuk Allah semata, karena semua amal perbuatan kita tergantung kepada niatnya. Yang ketiga, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah, karena dengan memperbanyak beristighfar, hati kita akan bersih dan tenang, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau beristighfar dalam sehari semalam tidak kurang dari 70 kali. Yang keempat, meninggalkan maksiat, karena ini menyebabkan kegundahan dan meninggalkan noda di hati. Lalu yang kelima, untuk tumakninah dapat kita lakukan jika kita tenang dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan sholat. Setiap gerakan dan perpindahan dari satu posisi ke posisi lain kita lakukan dengan tenang dan perlahan serta tidak tergesa-gesa, terutama ketika rukuk, iktidal atau bangkit dari rukuk, sujud dan duduk di antara dua sujud. Ketika kita rukuk, punggung harus lurus dengan tidak menunduk atau naik ke atas, tetapi posisi punggung dan kepala rata ke depan. Bahkan diriwayatkan bahwa Rasulullah ketika rukuk, seandainya di atas punggung beliau ditaruh bejana berisi air, ia tidak akan tumpah. Sedangkan ketika bangkit dari rukuk, kita harus sampai berdiri tegak baru turun untuk sujud, dan tidak boleh tergesa-gesa turun sebelum kita benar-benar berdiri tegak lurus seperti ketika berdiri membaca Al-Fatihah. Tumakninah merupakan rukun sholat yang jika kita tinggalkan, maka sholat kita tidak sah dan wajib diulang. Demikian yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.